Shalom, selamat pagi, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti Warta Jemaat Minggu 25 Juni 2023. Satu angka Romawi, Warta Keuangan. A. Penerimaan per tanggal 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2023 102.650.500 B. Pengeluaran per tanggal 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Perpuluhan 100%, Rp22.744.000. B. Setoran wajib jemaat 40%, Rp15.070.400. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20%, Rp7.535.200. C. Belanja jemaat per tanggal 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2023 Rp46.325.000. 2 angka Romawi, Warta Kehadiran Jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 18 Juni 2023 sebagai berikut. 1. Jam 6.00 waktu Indonesia Timur sebanyak 346 orang. 2. Ibadah jam 9.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja sebanyak 840 orang, melalui live streaming sebanyak 262 orang. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja sebanyak 349 orang. 3 angka Romawi, Warta Ibadah. A. Ibadah Minggu 25 Juni 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Rayon Percetakan, pemain orgen Bapak Omega Tuange, Kantoria Ibu M. Mur. 2. Ibadah jam 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Hein Carlos Mano STH, MSI, Majelis Piket Rayon Oikumene, pemain orgen Bapak Jimmy Eriap, Kantoria Ibu Penatua de Kawaine. 3. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Rayon SGO, pemain orgen Penatua Y. Tuange SE, Kantoria Ibu Penatua Mary Schroyer. 4. Ibadah di pos pelayanan Arius Rayon APO jam 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Frans Pokames STH, Majelis Piket Rayon APO, pemain orgen Bapak Kie Mansi. Ibadah di gedung PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Ibadah di gedung PAR Irene Rayon Oikumene jam 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH. Ibadah di gedung PAR Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Penatua Johannes P. Nusi SIP. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa
tanggal 27 Juni 2023, jam 17.00 waktu Indonesia Timur, yang dikunjungi keluarga Bapak Emil Yowe. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4 angka Romawi warta tambahan. A. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer kris, kartu iuran pembangunan, dan partisipasi jemaat pertanggal 24 Juni 2023 berjumlah Rp621.378.426. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. B. Hari Doa Syukur Persekutuan Anak dan Remaja PAR GKI. Sesuai dengan surat BP Klasi Sport Numbai tentang Hari Doa Syukur PAR GKI di Tanah Papua yang akan dilaksanakan pada tiap-tiap jemaat berupa ibadah pada hari Minggu 2 Juli 2023 jam 13.00, dan untuk menunjang kegiatan dimaksud, maka pada ibadah hari ini tanggal 25 Juni 2023 akan ditambahkan 1 tangguk persembahan untuk menunjang kegiatan dimaksud. Atas perhatian warga jemaat disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu saat ini adalah perayaan Minggu Persekutuan Anak dan Remaja menjelang Hari Doa Syukur
Pars Tanah Papua pada tanggal 2 Juli 2023. Kita beribadah dengan sukacita, merayakan kebaikan Tuhan bagi kita bersama, dengan mengingat bahwa kita adalah satu persekutuan tubuh Kristus yang sudah diselamatkan. Jemaat disilakan berdiri dan bernyanyi bersama dari dalam kitab nyanyian Mazmur 133 bait 1 dan 2, alangkah baiknya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 123 ayat 1 dan 3. Hai bertepuk tangan dan tari. Hai bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur, rayakan hari kamu bersuka dan senang. Pujilah penolongmu yang kami lakukan. Indisannya dulu telah Tuhan lepaskan kaunya yang dalam susah perang, megah mendung dan kegelapan, digantinya cuaca terang. Pula di sini Tuhan selamatmu besar, sentosa dan gemar. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa sesuai dengan liturgi pelayan untuk orang tua dan anak-anak. Marilah kita bersama-sama mengaku pada Tuhan semua kelalaian kita sebagai keluarga yang seringkali kurang bertanggung jawab atas tugas-tugas kita.
Selaku orang tua dan selaku anak-anak, kita berdoa. Yang ada anak-anak, sama-sama dengarlah doa kami, oh Tuhan. Amin. Mari kita sambut dari nyanyian rohani nomor 11 ayat yang ketiga, Bapa kami janganlah. Jemaat yang Kristus kasih, kita telah mengaku dosa sebagai orang tua, anak-anak, dan Tuhan telah mendengarkan segala permohonan kita. Untuk itu, dengarlah berita anugerah. Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin dan berbuat baik. Kita aminkan dari nyanyian suara gembira nomor 52, janganlah tunggu, mari segera. Janganlah tunggu, mari segera. Tuhan memberi perjanjiannya, penuh kasihan panggilannya. Anakku marilah, ramailah keadaan orang yang telah menjadikan dengan malaikat sekalian keliling tatanya. Sungguh sekali diterimanya anak kecil berhati rendah, dosanya pun diampunkannya. Ramai-ramai orang yang telah menjadikan dengan malaikat sekalian keliling tatanya. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru.
Marilah kita mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Roh Kudus menolong kita supaya sebagai orang tua dapat melakukan firman ini bagi anak-anak kita dengan cinta kasih Kristus. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini tanggal 25 Juni 2023 yang diturunkan dari Sinode bagi seluruh umat GKI di tanah Papua dalam ibadah hari Minggu, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama Sepanjang pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sepanjang pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah menemukannya, sebelum kita baca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan baca untuk kita semua dan ada Bapak Ibu saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa mengikutinya di dalam hati. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian dalam ibadah pagi, ibadah pertama jam 6. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di hari ini. Mari kita lihat kepada pembacaan kita tadi dari Sepanjang pasal 2 ayat 1 sampai 3 dengan tema atau judul secara sentral adalah seruan bertobat. Seruan bertobat berasal dari judul asli dari pembacaan tadi, di mana Sepanjang menyampaikan firman Tuhan kepada umat Yehuda dan Benyamin di Yerusalem untuk bisa bertobat dari kehidupan mereka yang sangat membuat Tuhan harus murka. Tuhan harus marah. Dan mereka meninggal segala kefasikan.
Mari kita kenal siapa itu Sepanya. Sepanya, arti nama yang diberikan adalah Sepanya adalah Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan. Mengapa nama ini diberikan? Karena waktu Sepanya masih kecil itu, bangsa Yehuda ada dalam penindasan. Apalagi kaum keturunan Nabi itu direncanakan harus dibunuh semua, baik nabinya dan keluarga-keluarganya. Dan Sepanya ini seakan-akan disembunyikan dan diselamatkan. Dan orang tua menganggap Sepanya bisa lolos dari penindasan itu karena Tuhan menyelubunginya. Ya. Tuhanlah yang menyelamatkan. Sehingga arti nama Sepanya diberikan adalah Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan. Macam kita ada tapi Tuhan tutup begitu sehingga musuh yang datang tidak bisa melihat. Jadi lolos. Sepanya usia 25 tahun dia sudah jadi nabi. Ya. Masih muda sekali ya. Di tahun 639 sampai 609 itu memang dia melayani sebagai nabi di Israel. Ya. Sepanya menjadi nabi dan melayani sejak zamannya Raja Menase, Amon sampai dengan Yosia. Ya. Keturunan raja-raja Yehuda. Ya. Yang pertama adalah keturunan dari, ya Sepanya juga disebut keturunan Raja Hizkia. Ya. Jadi dia bukan nabi dari kaum orang-orang miskin, tapi dia memang seorang nabi dari kaum orang-orang terpandang, orang-orang terkaya. Karena keturunan raja, cucu atau cici, ya cece dari raja-raja waktu itu. Sehingga Sepanya seorang nabi yang bebas masuk keluar istana raja. Tidak seperti orang lain yang tidak sembarang untuk masuk kerajaan, tapi Sepanya seorang nabi yang bebas masuk. Dan dia juga bisa mengenal keadaan politik yang ada di Israel. Bagaimana sikap-sikap pemimpin sehingga bagi seorang nabi bangsawan, ya dia bebas. Dia bisa menegur orang apabila mereka menyimpang dari jalan-jalan itu. Sehingga Sepanya tujuan utama, pesan intinya kepada bangsa Israel ada dua hal saja. Bahwa hari Tuhan itu segera akan tiba. Pada hari itu Tuhan akan menghukum semua orang berdosa. Tapi orang yang rendah hati itu, mereka akan terhindar dari hukuman itu. Orang yang hidup begitu setia, ya. Pada hari Tuhan itu, mereka itu diselamatkan. Ya. Dan nubuat Sepanya ini tergenapi pada tahun 587 setelah 22 tahun kemudian. Dari tahun 609 dihitung ke belakang, mundur. Itu di tahun 587. Apa yang nabi-nabi serukan pada bangsa Israel supaya bertobat, ya, dari kehidupan penyembahan berhala, kehidupan yang tidak benar, tapi mereka keras kepala, tidak mau dengar firman. Di tahun 587 ketika Raja Nebukadnezar dari Babel meruntuhkan tembok Yerusalem, dan semua orang Yehuda Benyamin diangkut ke Babelonia, itu sebagai hukuman Tuhan. Dan Nabi Sepanya serukan, hukuman itu tetap ada. Apa yang Allah sudah gariskan tetap kamu akan dapat hukuman itu. Kamu tidak bisa terhindar. Seperti pembacaan minggu lalu Yunus, ketika Niniwe bertobat Allah merubah pikiran. Tapi Israel tidak, karena dia bangsa pilihan Allah. Bandel. Kalau Niniwe orang yang menyembah berhala, tapi begitu Yunus menyerukan seruan untuk mereka bertobat dari ancaman, mereka langsung berpuasa. Walaupun mereka itu orang lain, bukan orang Kristen. Tapi Israel tidak. Ya. Orang yang tengkuk kepala keras, dengar firman masuk telinga kiri keluar kanan, tidak mau dengar firman Tuhan. Dan itu yang Sepanya
menegur mereka, tapi mereka tidak dengar. Akhirnya mereka mendapat hukuman itu, hari Tuhan itu. Ya. Dan Tuhan setelah pengumuman selesai itu, Tuhan membentuk sebuah umat yang baru. Umat yang benar-benar bertobat, umat yang benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu terjadi setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Ya, tapi namanya manusia. Setelah mereka pulang dari Babilonia, tetap juga kembali ke dalam dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi nubuat ini disampaikan sejak Raja Menase. Hizkia selesai Menase Amon. Raja Menase dan Amon adalah dua raja yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seluruh pelayanan mereka itu bertentangan dengan Tuhan. Justru mereka membuat seluruh umat Yehuda itu menyembah berhala. Itu yang membuat Tuhan murka. Segala teguran, nasihat, firman Tuhan disampaikan oleh Sefanya, mereka masa bodoh. Menurut mereka bertentangan dengan kelakuan mereka, sifat mereka. Tapi nanti setelah di Raja Yosua, di Raja Yosua menggantikan Amon, di situ baru firman Tuhan disampaikan oleh Sefanya itu. Firman Tuhan hari ini yang kita dengar itu diterima oleh bangsa Israel. Sehingga Yosua melakukan reformasi, pembaruan bagi seluruh kerajaan Yehuda. Dia membersihkan semua kuil-kuil, mezbah-mezbah penyembahan. Sikap cara hidup orang Israel dirubah oleh Raja Yosua. Hanya sayangnya belum umat seluruhnya bertobat. Yosua dibunuh oleh tentara Mesir dalam sebuah peperangan pada tahun 609 sebelum Masehi. Yosua yang melakukan pemburuan, Yosua yang dimana sehingga kitab Taurat yang dulu hilang tidak tahu kemana di zaman Raja Yosua, kitab itu ditemukan kembali sehingga Yosua mulai melakukan firman sesuai dengan Taurat itu. Dulu di Yerusalem itu, sekarang Alkitab tom bisa baca di rumah-rumah, dulu tidak ada, hanya di gereja saja, di Bait Allah saja. Jemaat datang berkumpul baru kitab itu dibuka untuk dibacakan. Kitab itu hilang. Tapi di zaman Yosua kitab itu ditemukan kembali waktu dia lakukan reformasi. Tapi setelah Yosua meninggal di tahun 609, bangsa Israel kembali lagi. Kelakuan yang bagaimana kalau coba seorang raja yang sudah ajar kamu untuk bertobat, hidup dengan baik. Walaupun pimpinan baru kamu harus tetap jalani yang baik itu, tapi tidak. Namanya kelakuan sifat orang Israel. Setelah Yosua meninggal, mereka kembali lagi dalam hidup yang lama. Mezbah-mezbah penyembahan dibangunkan kembali lagi. Sehingga moral hidup Israel, Yehuda itu memang sudah hancur. Itu yang membuat pembacaan hari ini Yosua harus menasihati bangsa Israel. Yosua harus memberikan apa yang Tuhan sampaikan nubuat ini kepada bangsa Israel untuk seruan bertobat, ya. Di ayat 1 dan ayat yang kedua, ya. Bersemangatlah dan berkumpullah bangsa yang acuh tak acuh. Sebuah seruan yang lembut, tapi di kata-kata di ujung seakan-akan menelanjangan kehidupan kebiasaan orang Israel, orang Yehuda yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh dalam kamus bahasa Indonesia artinya terpusing, ya. Tidak mau tahu, masa bodoh. Biar firman disampaikan juga tak mau tahu. Ya. Itu suatu sikap yang acuh tak acuh, ya. 1 tahun tidak masuk gereja juga terpusing, ya. Dan kondisi-kondisi itu ada sampai di saat ini. Banyak orang-orang dalam jemaat ini, ya. Orang jalan ke gereja, dia tinggal saja di rumah. Padahal dia orang Kristen juga, dia juga jemaat pengharapan juga. Tetangga pegang Alkitab jalan, mereka tinggal begitu saja. Siapa tahu juga ketemu keluarga juga ada yang begitu juga itu. Sepanjang tahun, sepanjang umurnya, tidak pernah injak kaki gereja. Tidak pernah injak kaki persekutuan ibadah-ibadah yang ada di rayon-rayon itu.
Itu yang dinamakan orang yang malas tahu, acuh tak acuh, masa bodoh. Tidak mau mencari Tuhan dengan hukum-hukumnya. Menganggap sehat kuat yang didapat itu kekuatan yang diperoleh sendiri. Itu yang sepanjang menegur cara hidup bangsa Israel yang acuh tak acuh. Kalau Tuhan terjemahkan dalam kehidupan kita, ya, firman Tuhan yang hamba-hamba beritakan baik di gereja, di persekutuan, dengar firman tapi tidak pernah ada perubahan, ya. Duduk dengar firman tapi pikiran melayang ke tempat lain, ya. Sikap yang acuh tak acuh, tidak mau dengar firman baik. Keluar dari gereja orang tanya, tadi kau dengar apa? Saya juga tidak tahu tadi pendeta bicara apa itu. Karena memang acuh tak acuh. Tidak mau dengar firman secara baik. Ya. Bagi kita yang khususnya secara orang pemerintah kota Jayapura, di mana wali kota dengan segala program untuk menjadikan kota Jayapura sebagai kemuliaan untuk Tuhan, ya, satu hati membangun kota untuk kemuliaan. Acuh tak acuh warga jemaatin masyarakat di kota Jayapura. Apalagi yang tinggal di pinggir kali, sampah buang saja sembarang saja. Bagaimana mau jaga kebersihan kota? Jalan dia mobil minum aqua di jalan, buang saja lewat dari kaca, macam jalan raya itu sampah begitu. Maka rambutan, maka langsat apa kulitnya buanglah dari kaca keluar, sampah kah? Gitu. Orang-orang yang sikapnya acuh tak acuh, tidak mau tahu dengan imbauan apa yang begitu, sama juga dalam hal pemerintahan. Apalagi dalam gereja hal untuk bersekutu dengan Tuhan. Sikap acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh itu dosa. Dosa bukan karena Tuhan buat setua pelanggaran melanggar kitab undang-undang hukum acara pidana baru itu dosa. Tapi sikap acuh tak acuh, tidak mau tahu dengan persekutuan, dengan hukum perintah-perintah Tuhan adalah berdosa. Itu yang di ayat 1 dan 2 ditegur. Bersemangatlah, kamu kumpul. Hei bangsa yang acuh tak acuh, bangsa yang masa bodoh, bangsa yang tidak mau tahu, bangsa yang keras kepala. Adakah itu dalam kehidupan kita? Hari ini firman Tuhan menegur kita, kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Duduk di gereja dengar firman Tuhan, telinga dengar tapi ada baca pesan ini, ada bilang ini sebentar hari Minggu ini keluar gereja kau ketemu di pantai, ya. Ada jawab-jawab lagi begitu. Acuh tak acuh, tidak mau dengar firman dengan baik. Isi seruan itu ada di ayat yang ketiga. Isi seruan itu bertobat dari sikap acuh tak acuh itu. Apa yang sepanjang tuntut untuk orang Israel bertobat dan lakukan adalah carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. 3 itu saja yang diminta oleh sepanjang. 3 itu saja yang diminta firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan ini. Di tengah-tengah kota Jayapura yang kau tinggal ini, penuh dengan segala macam kemajemukan. Carilah Tuhan. Ada tulisan besar di atas itu. Yakobus pasal 4:8a. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia juga akan mendekat kepadamu. Bukan tulisan yang dipampang hanya asal-asal saja orang baca. Jemaat ini tinggal di tengah-tengah pusat kota, di tengah-tengah segala kemajemukan, supaya di tengah-tengah kehidupan kita itu kita mendekatkan kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Sehingga ya tulisan itu dikasih. Orang baca, dia pula renungkan tulisan ini supaya diajar anak-anak di tengah-tengah ganja, narkoba, miras, mabuk. Kamu cari Tuhan. Carilah keadilan, kerendahan hati, itu bagian yang melekat dengan carilah Tuhan. Saya mencari Tuhan dengan keadilan, dengan cara yang benar. Bukan siku kanan, siku kiri. Bukan tendang sini, tapi mencari Tuhan dengan jalan yang benar, dengan adil, jujur, dengan takut akan Tuhan. Carilah Tuhan dengan kerendahan hati.
Cari Tuhan bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan sikap kasar, tapi dengan sikap lemah lembut. Itu yang firman Tuhan mau bagi kita. Ya. Seorang bertobat tidak sekedar meninggalkan kehidupan yang dimurkai Tuhan. Saya ini seorang pemabuk, jadi Tuhan menegur saya supaya kasih tinggal mabuk, yang lain saya masih pelihara. Tidak, buang semuanya. Acuh tak acuh sikap yang kebiasaan itu. Itu yang diingatkan. Sikap berbuat jahat itu adalah dosa, sangat dosa. Jadi kita sikap acuh tak acuh itu adalah dosa. Yesus kasih talenta kepada 3 orang, yang satu dia kasih 5 talenta, yang satu dia kasih 2 talenta, yang satu dia kasih 1 talenta. Yang 5 talenta dia lakukan sesuai dengan 5 talenta, dia dapat 5 hasil 5 talenta. Yang 2 dia kasih 2, dia juga dapat keuntungan 2 talenta. Yang satu yang acuh tak acuh, dia pergi satu itu dia kubur. Tuannya datang dan panggil, mana pertanggung jawab kamu punya hasil kebijakan. Yang satu bilang, aduh saya tahu Tuhan kau itu orang yang jahat, jadi saya gali dan saya sembunyikan. Ini kau punya 1 talenta, saya kembali. Hei orang yang bodoh, pemalas. 1 talenta itu berkat Tuhan. Sama dengan nilainya dengan sama 2. Asal kita kembangkan. Jangan acuh tak acuh, jangan masa bodoh. Carilah Tuhan. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mencari Tuhan itu hidup dekat dengan dan menyembah Tuhan mempunyai implikasi, yaitu melakukan apa yang adil, bersikap rendah hati di hadirat Tuhan maupun orang lain. Bukan kita hanya hormati Tuhan saja, tapi sementara manusia itu injak-injak dorang, diskriminasi, rasis. Tidak. Selain kita menyembah Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Cinta kasih Allah itu kita wujudkan lewat sesama kita, tetangga, saudara bersaudara. Orang Kristen kita tinggal di lingkungan itu, bukan kita sendiri. Orang yang bukan agama kita juga ada di sebelah kanan kiri, tapi kasih Kristus itu kita wujudkan supaya mereka melihat. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, apa yang kita buat dari nasihat seruan pertobatan Nabi Sepanya dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya? Nubuat Nabi Sepanya berkaitan dengan hari Tuhan. Hari Tuhan bagi bangsa Israel itu sudah selesai ketika Nebukadnezar datang menghancurkan kerajaan Yehuda. Semua dibangkar. Mereka tidak dengar firman karena mereka keras kepala. Hukuman tetap berlaku. Tapi bagi orang-orang yang setia, Allah melindungi mereka. Bagi kita adalah hari Tuhan, Tuhan tidak tahu. Tuhan Yesus ditanya kapan hari dan waktunya oleh murid-murid, dia bilang, saya sendiri juga tidak tahu. Bapa saja yang tahu hari itu. Sambil menanti-nantikan hari Tuhan yang Tuhan tidak tahu jelas kapan, entah di kita masih hidup kan, nanti di anak cucu kita kah, tapi yang penting kita mencari Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan hari ini mengajar bagi kita semua. Yang pertama, kesempatan Tuhan untuk ada batasnya. Batasnya adalah bertobat dari sikap acuh tak acuh. Tuhan itu maha kasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tapi kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Yesus berbicara tentang perumpamaan gandum dan lalang. Seorang yang punya kebun, dia suruh pengerjanya pergi menanam gandum, tapi setelah 1 minggu mereka cek, gandum tumbuh, lalang juga tumbuh di sampingnya. Mereka lapor kepada tuannya, kami kan tanam gandum, kenapa lalang juga tumbuh di sampingnya? Apakah izinkan kami pergi cabut lalang dulu? Tapi tuannya bilang begini, jangan. Kalau kau cabut lalang, gandum juga akan rusak, mati juga. Biar saja.
Nanti hari penuaian Barton singkirkan yang lalang-lalang itu, Barton ambil gandum. Hari ini kita ada hanya karena masa kesabaran Allah. Mungkin Tom banyak salah, banyak dosa, banyak pelanggaran, sikap acuh tak acuh seperti bangsa Israel. Tapi Allah masih memberikan kesabaran. Allah bilang, tunggu nanti waktu Tuhan Yesus datang baru. Singkirkanlah lalang-lalang itu, orang-orang tidak benar. Singkirkan dulu baru yang baik itu kamu ambil. Yesus berbicara tentang perumpamaan, tentang pukat. Pukat yang dilabuhkan semua jenis ikan dari besar sampai kecil, yang baik yang tidak baik, semua sudah ada dalam pukat itu. Pendeta, penatua sama dan seluruh warga jemaat sekarang sudah ada dalam pukat itu. Kita hanya tunggu kapan pukat itu ditarik ke darat baru disortir. Yang baik, ikan yang baik dimasukkan dalam pagu. Ikan yang tidak baik buang saja. Saya tidak tahu, saya sebagai seorang pendeta juga dalam pukat itu apakah baik atau tidak, ikan yang baik atau ikan yang tidak baik. Ditentukan pada saat pukat itu ditarik ke darat. Pada saat penghakiman itu baru kita akan kelihatan yang benar dan tidak baik itu. Semua kelihatan di situ. Dipampangkan lewat layar seperti fokus itu. Ini kau punya dosa banyak, ini kau punya perbuatan itu banyak. Ini kau lihat sendiri. Itulah ikan-ikan yang dibuang. Itulah lalang yang dibakar. Hanya gandum saja yang diambil. Nubuat Nabi Sefanya itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia berbicara tentang lalang dan gandum. Dia berbicara dalam Matius 24 tentang waktu itu nanti bulan akan tidak bercahaya, matahari akan tidak bercahaya, segala bintang-bintang akan jatuh. Itulah hari Tuhan yang semua kita akan kaget. Dalam bahasa Yunani bilang parousia. Orang-orang kaget, tercengang-cengang. Aduh, ini harinya kah? Saya belum siap apa-apa, terlambat. Tidak ada waktu untuk mengajukan pertanyaan. Saya karena begini-begini sudah terlambat. Hari Tuhan. Hari Tuhan yang datang pada bangsa Israel yang tidak mau dengar perintah, tiba-tiba Nebukadnezar datang hancurkan Yerusalem dengan segala kemewahannya. Dong kaget, oh ini yang nabi-nabi tegur kita, bicara kita hari ini sudah. Dan itu terjadi seperti hari Tuhan yang sedang kita menanti-nantikan itu. Sebabnya mari kita mencari Tuhan, mencari keadilan, mencari kerendahan hati. Hanya dengan 3 itu saja kita diperkenankan oleh Tuhan. Hal yang kedua, pertobatan itu mesti punya dampak yang baik dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Dalam bagian ini Nabi berseru kepada umat untuk mencari Tuhan, mencari keadilan, mencari kerendahan. Jadi tidak bisa orang yang bilang saya ini sudah bertobat, sebab itu saya memisahkan diri dari orang-orang yang hidup tak karuan. Tidak. Itu pertobatan yang hanya pura-pura. Kalau saya orang yang memang sudah hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya juga harus membawa orang yang lain. Orang-orang yang belum bertobat itu, saya bawa mereka kembali lagi ke dalam persoalan supaya mereka bertobat sama dengan saya. Saya tidak memisahkan diri dari orang, itu mengkosong. Tugas kita semua, bukan tugas pendeta, penatua, semas. Semua orang untuk memberitakan berita pertobatan itu. Amanat agung Yesus Kristus. Dalam Markus pasal 16. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak mendengar firman Tuhan, dia akan dihukum. Amanat agung. Itulah sebabnya kita akan mengajak orang lain agar menerima juga dapat mengalami kasih Allah melalui pertobatan. Seperti itulah yang harus dilakukan oleh orang yang setia, orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang senantiasa setia dengar firman Tuhan. Kadang-kadang yang telinga pedis dengar firman itu orang-orang yang setia itu ya. Harusnya ya telinga itu bisa ini pancarkan keluar supaya orang-orang yang malas tahu tidak dengar firman Tuhan ini dulu. Yang suka buang sampah sembarang di jalan raya. Ya. Ini kebiasaan kita. Saya di belakang mobil ya di depanku. Senangnya saja dia makan langsa terus dia buang kulit-kulitnya dari kaca mobil. Saya bilang ini orang ini bagaimana ini?
Orang yang tidak tahu diri malas tahu dengan pemerintah mau apa yang menjadikan kota ini bersih, kota beriman. Ya. Dan hal yang ketiga yang terakhir, ya. Apa kewajiban Bapak Saudara dan saya hari ini, besok dan seterusnya, sambil berjaga-jaga dan bernanti-nanti hari Tuhan? Pertama adalah mencari Tuhan itu berbalik dan bertobat dari cara hidup yang tidak benar. Mungkin kita masih menyadari dalam kehidupan saya masih ada hal-hal yang tidak benar. Harus kita bertobat. Banyak orang Kristen yang kelihatan kedapatan. Mereka rajin gereja. Hari Minggu paling rajin gereja. Ibadah persekutuan paling rajin saja. Dia ada duluan dulu. Tapi tidak pernah ada perubahan. Pulang dari ibadah sudah caci maki anak-anak. Itu tidak ada perubahan. Rajin tapi tidak ada perubahan. Rajin harus ada perubahan. Suami pulang terlambat saja sudah tunggu di muka pintu dan muka seram. Apalagi tangan jalan. Kenapa kamu? Kau cari makan? Kamu makan apa? Ibadah sampai jam begini. Tanya dulu kah? Tanya mak, kenapa kamu ibadah terlambat? Oh, ini ada CC aja, ada P aja, memang ibadah lama. Jangan kau langsung emosi. Banyak bapak-bapak yang begitu itu. Kau datang terlambat, kau makan apa? Ya, makan belanga kosong. Itu tidak boleh. Orang pulang ibadah itu, dia pulang dari Tuhan, bukan dia jalan dari mana. Ini sikap-sikap yang tidak benar. Sikap-sikap yang membuat kita harus berdosa. Ya. Sikap yang tidak layak oleh Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti menganggap Tuhan lebih tinggi. Dan saya di posisi yang paling rendah. Orang Samaria kalau berdoa, dia berdoa di mimbar, di bawah mimbar. Dia berdoa di muka pintu sana karena ketidaklayakannya dia di hadapan Tuhan, maka dia berdoa dari jauh dan tunduk kepala, tidak mau lihat ke mimbar itu. Itu kerendahan hati. Dia tahu dia tidak ada apa-apanya. Bukan orang Farisi yang berdoa di muka, Tuhan saya ini tidak seperti orang lain. Saya ini tiap hari Minggu kasih perpuluhan. Saya kasih pengucapan syukur. Saya tidak seperti orang-orang ini. Itu Tuhan Yesus bilang itu orang munafik. Kita belajar dari orang Samaria yang rendah hati. Ya. Kita mencari kerendahan hati itu seperti itu. Ya. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan apa yang Tuhan punya. Lalu kau minta kepada Tuhan, dia hari ini akan turunkan berkat untuk engkau. Kadang-kadang kita tidak mengandalkan Tuhan. Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Ketiga himbauan ini menyeratkan bahwa betapa selama ini umat Tuhan itu telah berlaku sombong, acuh tak acuh pada kebenaran dan menginjak-injak kebenaran. Mencari Tuhan tidak cukup dengan ritual agama yang kita lakukan. Mencari Tuhan artinya mengakui Tuhan satu-satunya sebagai pribadi yang harus disembah. Bangun pagi bukan nyanyi rohani, menyanyi dulu untuk sembah dia dulu. Mau tidur malam bukan nyanyi rohani, sembah dia dulu, berdoa baru tidur. Itu baru orang yang tiap hari hidup menyanyi dalam penyembahan Tuhan. Bukan karena pulang kerja karena capek jadi langsung tidur. Tidak. Orang Kristen tidak seperti itu. Tekanan ekonomi membuat bisa kita sikap acuh tak acuh. Tekanan ekonomi membuat orang lain ke gereja masih buka jualan di depan rumah, jual pinang. Sikap acuh tak acuh. Gereja dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dulu. Kau pulang dulu baru kau buka jualan. Orang Kristen. Tekanan ekonomi membuat hari Minggu menjadikan hari kerja lagi, cari uang di hari Minggu lagi. Hukum keempat itu, 6 hari lamanya kau bekerja. Hari ke-7 itu hari Tuhan. Tidak boleh melakukan pekerjaan apa-apa. Tapi orang Kristen di hari Minggu juga masih kerja lagi. 7 hari dia makan semua. Tuhan bilang hari ke-7 kau datang ke gereja. Kau tidak boleh kerja apa-apa. Orang Yahudi melakukan itu sampai hari ini. Hari Jumat jam 6 sore sampai hari Sabtu jam 6 sore itu tidak ada aktivitas. Mobil tidak boleh jalan di Israel itu. Mereka mau pergi ke toko jalan kaki saja.
Namanya gerakan untuk bekerja bawastir tidak boleh, itu hari Minggu. Orang Yahudi, mereka taat kepada Taurat karena 6 hari mereka bekerja, hari ke-7 tidak Sabat. Tuhan tidak. Hari Minggu sudah tidak ibadah lagi, sudah siap rekreasi, jadi bisa makan, masak yang enak langsung ke pantai. Ibadah dulu. Dan Tuhan mau sikap acuh tak acuh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kesimpulan terakhir dari firman Tuhan ini hanya ada 3 hal. Yang pertama adalah sikap acuh tak acuh itu adalah dosa. Sikap masa bodoh, sikap cuek, sikap tidak mau tahu dengan orang lain, dengan sesama, itu dosa menurut firman Tuhan hari ini. Yang kedua, kesempatan Tuhan itu ada batasnya. Kalau Tuhan banyak dosa, banyak pelanggaran, itu karena kesabaran Tuhan. Tuhan mau kita berbalik kembali kepada Dia, mencari wajah-Mu, supaya Dia bisa ditemui. Raja Daud menasihati anaknya Salomo dalam 1 Tawari 28 ayat 9. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau sampai selama-lamanya. Dan hal itu tergenapi. Ketika Salomo jatuh ke dalam dosa, Tuhan membuang dia. Padahal dia orang yang berhikmat. Di hari ketuaan baru Salomo sadar, tapi percuma. Tuhan sudah membuang dia selama-lamanya. Ayat firman ini menjadi bagi kita. Kalau Tuhan meninggalkan Tuhan, Tuhan akan membuang kita sampai selama-lamanya. Pulanglah dan renungkanlah firman ini. Amin. Saya mudah jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk kita mengaku pengakuan iman percaya dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. 3. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan segala gereja yang memerintah gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya pada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangannya kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang pernyataan Allah. Aku mengaku bahwa gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia dengan satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita aminkan dari nyanyian suara gembira 45 ayat 1. Kasih Yesus nyatalah. Kasih Yesus nyatalah bagiku di kitabnya, hatinya mengasihi anak tiap negeri. Terang kasih Yesus, terang kasih Yesus, terang kasih Yesus.
Tuhan, disilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, dengarlah penuntun firman Tuhan dalam memberi persembahan. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kedai Jemaat 439 ayat 1, 2 dan seterusnya, sambil memberikan persembahan. Bila topan keras. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. adakah beban membuat kau menang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat sepanjang hidup, Dan dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta oranglah, ingat janji Kristus yang lebih terbaik. hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbatas. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah, dan sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
Adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan menyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Ayat 4, dalam pergumulanmu di dunia. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Dan di hari ini juga saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga berdoa untuk hari doa syukur untuk Persekutuan Anak dan Remaja GKI di Tanah Papua yang hari ini tepat pada tanggal 2 kita mensyukurinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab kasih dan setiamu. Engkaulah yang lebih dahulu memberkati kami. Sehingga sebagai tanda terima kasih, kami juga di hari ini dapat berkesempatan untuk membalas segala kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan yang tadi kami sudah serahkan. Kiranya di dalam kemahakuasaan-Mu, di dalam kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberkati dan menguduskan seluruh persembahan-persembahan ini. Baik persembahan yang diberikan oleh jemaat lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan, persembahan yang diberikan oleh jemaat diantar langsung ke kotak-kotak yang ada, baik di depan meja altar, yang ada di tengah ruangan ibadah, yang ada di balkon atas, peti pembangunan, peti diakonia, bahkan peti aksi 5 menit. Dan jemaat juga dengan rela dapat memberi satu tangguh untuk menopang sesuai dengan hari doa syukur Persekutuan Anak dan Remaja yang kami rayakan hari ini dan akan terpusat secara menyeluruh dengan agenda jadwal yang sudah ditetapkan, dan uang persembahan dipakai dalam seluruh kegiatan dimaksud. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang telah mengulurkan tangan mereka dan memberikan persembahan apa yang wajib mereka beri sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Selain persembahan-persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan. Ada satu keluarga yang membawa pengucapan syukur karena ada di tengah keluarga yang berulang tahun. Ada 6 keluarga yang membawa pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga. Dan ada 7 keluarga yang membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan, mereka bawa ke rumah perbenaran.
Nama-nama telah disampaikan lewat layar Infokus. Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga ini yang telah memberikan baik pengucapan syukur maupun persepuluhan. Tuhan buka segala tingkap-tingkap langit dan curahkan segala berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan-persembahan ini. Supaya kami dapat hidup melimpah ruah dan kami juga terus untuk memberi, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah uang ini dipakai untuk menatalayani seluruh pekerjaan Tuhan. Secara khusus di jemaat kami Pengharapan dengan 9 rayon yang ada. Di Klasis Por Numbai dengan 51 jemaat yang menjadi tanggung jawab pelayanan. Bahkan di Sinode GKI di Tanah Papua. Dengan hampir kurang lebih sekitar 1.900 jemaat yang ada di GKI di Tanah Papua, baik Papua maupun Papua Barat, di gunung, di lembah, di mana saja. Dengan uang ini dapat menopang pelayanan, dapat membayar gaji-gaji para hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, guru jemaat, dan semua pekerjaan pelayanan. Sebab itu Tuhan Engkau memberkati seluruh pemberian jemaat ini. Dan biarlah Tuhan terima hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini karena kami telah dengar firman-Mu. Firman mengajarkan kami untuk bertobat. Sebab waktu yang ada, kesempatan yang kami jalani hari ini adalah hanya masa kesabaran Allah. Masa kesabaran Allah yang mendidik setiap orang untuk berbalik dari kehidupan yang penuh dengan dosa untuk kembali ke jalan yang benar. Caranya hanya dilakukan dengan 3 hal saja menurut nasihat firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Sepanya, yaitu mencari Tuhan. Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kebenaran. Dengan 3 hal ini yang kami lakukan dalam kehidupan kami, saya kira hukuman pasti tetap datang pada harinya. Pada waktunya pengadilan, Kristus pasti akan berlaku. Tapi ketika kami melakukan 3 hal ini, kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan membawa kami ke tempat yang Engkau sudah sediakan, yaitu sukacita surgawi ketika kami mengakhiri seluruh hidup di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pagi, yang telah mendengarkan firman ini. Mereka boleh pulang dengan sukacita, dan mereka dapat melakukan pertobatan-pertobatan dengan 3 hal ini sepanjang minggu kerja yang baru. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dari arah sinode sampai dengan di arah klasis sampai di jemaat-jemaat. Pemimpin-pemimpin sinode, pemimpin klasis, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua jemaat, para pendeta, penatua dan syemaz yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, pribadi, keluarga, rumah tangga, istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu. Tuhan memberkati semua mereka. Mereka terus melayani Tuhan dengan cinta kasih. Engkau datangkan bagi mereka segala berkat-berkat jasmani dan rohani, sebagai janji Tuhan bagi para hamba-hamba Tuhan yang bekerja dengan setia. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga untuk pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat. Kami taruh semua pimpinan-pimpinan dari tingkat atas sampai di tingkat paling bawah. Tuhan memberkati mereka sebagai alat kepanjangan Tuhan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa secara khusus kami yang ada di tanah Papua, Papua Barat. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Gubernur yang dinonaktifkan Bapak Lukas NMB. Saat ini telah menjalani sidang, tapi dalam kondisi sakit. Dia adalah orang yang perlu Kau selamatkan. Gereja tidak melihat dari dosa yang dia buat, tapi di dalam kasih Tuhan dia perlu bertobat, kembali ke jalan benar. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia, pulihkan dia.
dan menjalani semua sidang dengan baik, apapun keputusannya. Yang penting yang kami berdoa adalah dia kembali ke jalan yang benar, memuji dan memuliakan Tuhan supaya jiwamu selamat. Terima kasih Bapak, sudah hamba berdoa untuk semua pejabat, aparat keamanan, Pangdam dengan jajarannya, Kapolda dengan jajarannya, dan Lantamal dan Lanut dalam tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban tanah Papua, gangguan dari luar maupun dari dalam. Tuhan jaga mereka dalam seluruh keputusan kebijakan, dan mereka dapat benar-benar menjaga tanah ini. Anggota yang bertugas di garis depan mengorbankan diri mereka hanya panggilan tugas. Bentengi pagari dari segala serangan, ancaman musuh. Keselamatan kau berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati gereja kami, gereja Pengharapan Jayapura dengan segala pergumulan-pergumulan, terutama panitia yang sedang bergumul dengan pembangunan gereja ini. Peletakan batu pertama sudah dilakukan pada tanggal 5 Februari. Tak belum tanda-tanda pengerjaan kami tidak mencapai uang 3 miliar. Siapa yang menolong kami? Doa para hamba Tuhan, kami datang pada Tuhan. Engkau buka tingkap-tingkap langit, Engkau buka hati orang-orang yang berpengasihan, dapat melihat gereja ini dengan segala pergumulan. Kami rindu rumah Tuhan yang megah ini berdiri di pusat kota. Kemuliaan Tuhan akan bersinar di sini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua pergumulan dalam jemaat, panitia sidang jemaat yang dipercayakan kepada Rayong Gajah Putih. Mereka sedang bergumul untuk bagaimana suksesnya sidang ke-33 di tahun ini. Tuhan memberkati semua rencana kerja mereka, rencana usaha dana mereka, supaya pada waktunya mereka dapat mencapai dana yang dimaksud, supaya pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Kami berdoa pendidikan anak-anak yang sudah tamat, baik dari SD, SMP, SMA, yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka yang dari PAUD, TK, Tuhan memberkati anak-anak ini supaya sesuai dengan kerinduan cita-cita mereka. Kemanapun mereka melanjutkan, atas pertolongan Tuhan, mereka dapat mencapai apa yang sekolah yang mereka maksud. Kami memberkati orang tua dalam pergumulan untuk anak-anak ke depan. Pasti membutuhkan biaya. Tapi Tuhan buka jalan bagi keluarga-keluarga ibu anak-anak yang akan pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati para pelayan jemaat yang ada di Pengharapan, para pendeta dengan keluarganya, bahkan Bapak Ibu Penatua Semas dengan keluarganya. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hambamu. Engkau menopang mereka dengan segala berkat, kekuatan, kesehatan. Mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk hari doa syukur Persekutuan Anak dan Remaja GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati gereja yang boleh berusia, persekutuan yang boleh mendidik anak-anak orang banyak, anak-anak jemaat Tuhan untuk mengenal Tuhan secara baik. Anak-anak menjadi generasi surat-surat Kristus yang terbuka untuk gerejamu di masa yang depannya akan datang. Bapak Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati para pengasuh yang begitu setia memberitakan firman bagi anak-anak ini. Para pengasuh dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan di hari doa syukur. Biarlah persekutuan ini terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di atas tanah yang Kau berkati ini, tanah Papua. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Berdoa untuk warga jemaat yang hadir dalam ibadah yang pertama ini, dari orang tua sampai anak-anak. Biarlah mereka pulang dengan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan melakukan firman yang sudah kami dengar di minggu yang kerja yang baru. Tapi sepanjang hidup kami, bahwa hari Tuhan itu pasti. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Itulah sebabnya kewajiban setiap orang adalah carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Itulah firman Tuhan yang kami pegang dan kami lakukan di minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati seluruh pelayanan gereja di ibadah pagi ini. Koordinator majelis WIK percetakan dengan seluruh Bapak Ibu Penatua Semas yang bertanggung jawab dalam seluruh pelayanan sampai ibadah selesai.
Diberkatilah Allah dari surga dalam seluruh tanggung jawab pelayanan, baik pribadi hamba-hambamu, tapi keluarga mereka, istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu. Tuhan Engkau berkati. Dan mereka terus melayani Tuhan, baik di gereja, tapi di rayon di mana mereka ditempatkan, mereka bekerja dengan setia untuk pekerjaan yang mulia ini Tuhan. Tuhan memberkati Tantoria yang sudah memandu lagu-lagu, memberkati pemain organ, memberkati tim multimedia yang telah membantu memancarkan jalannya liturgi ibadah dari awal sampai selesai. Tuhan memberkati pengatur sound system. Tuhan memberkati pegawai-pegawai gereja yang setia mengatur paskir sepanjang hari dari ibadah pagi sampai dengan ibadah sore. Tuhan memberkati semua persembahan kami sudah lakukan hari ini. Akhirnya Tuhan memberkati jemaat ketika selesai ibadah. Kiranya mereka pulang dengan damai sejahtera. Jaga lindungi mereka supaya mereka pulang dengan selamat sampai rumah masing-masing. Dan seluruh kehidupan kami di hari Minggu ini, dari pagi, siang, sore, petang, malam, taruh ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami, syafaat kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dan dengarlah doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Baik, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian suara gembira nomor 18. Suara gembira 18 dalam berbagai daerah, bahasa daerah yang ada di Papua, tanah Papua. Untuk itu kita menyanyi ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat 3 dan 4 kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Siarkan ke benua sedunia besar, ke kampungnya semua terang Injil yang benar, dan kata-kata seterusnya. Siarkan benua sedunia besar, ke kampungnya semua terang Injil yang benar, terang Injil yang benar. Dalam bahasa Bondama, mendamanggor tahura, membuit obaba, mensaukai wasamura, mendamendur siang, mendamendur siang. Jemaat bangkit berdiri dalam bahasa Wondame, Waropen. Monama benda Isa anobo bawa mau nguni titik iyukna tina samba raro, tina samba baro. Bahasa biak kobar yaswama Jemaat Tuhan, ingatlah firman Tuhan hari ini. Sikap acuh tak acuh adalah berdosa di hadapan Tuhan. Kesempatan Tuhan itu ada batasnya. Dan carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Itulah firman Tuhan hari ini. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai dan sejahtera. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Ibadah selesai, jemaat disilakan duduk untuk bersaat teduh.
Baik, Bapak Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Baik, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan kami yang bertugas, pendeta, Bapak Ibu Penatua dan Semas, Koordinator Majelis WIK Rayon Gajah Percetakan, yang semua boleh melaksanakan tugas, Tantoria, pemandu puji-pujian atau pemain organ, tim multimedia, pengatur sound system. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah pagi, ibadah pertama. Kiranya Tuhan memberkati, pulanglah dengan damai sejahtera, biarlah firman menjadi berkat bagi kita, dan terimalah salam hormat kami. Shalom.